Di mana sih hati nurani kamu? Hah? Di mana? Kamu paksa Fahira menikah sama laki-laki yang dia tidak cintai. Hah? Sekarang kamu manfaatkan dia untuk harta. Pak, kamu jangan so tau deh. Kamu sendiri ini tinggal di rumah siapa? Hah? Rumah siapa? Rumah Doni. Doni pun udah meninggal. Dan dia adalah mantan suaminya Fahira. Ya tapi kamu nggak bisa kayak gini dong. Hah? Kamu foya-foya. Saima. Perempuan bahu lawean seperti Fahira ini bisa jadi konglomerat, Pak. Dia harusnya menikah lagi, Pak. Bu, maksud kamu apa? Hah? Hati-hati kalau bicara. Hei, Pak. Jika Fahira berkali-kali jadi janda, dia tuh akan meninggalkan banyak warisan. Ternyata, Pak, jadi perempuan bahu lawean itu sangat menguntungkan. Masya Allah, Bu. Bu, istighfar, Bu. Mulai hari ini, aku akan mencarikan jodoh laki-laki yang kaya buat Fahira. Jadi, setelah laki-laki itu meninggal, Fahira akan mewarisi harta laki-laki itu. Dan setelah itu, aku akan memaksa Fahira untuk menikah lagi dengan laki-laki kaya. Astagfirullahaladzim, Bu. Jadi anak kamu si Fahira itu sudah ditinggal mati suaminya dan sekarang dia dalam keadaan hamil. Iya, betul. Kasihan dia. Nanti kalau bayinya lahir, nggak ada seorang ayah. Iya kan? Ya, tapi masa aku harus menikahi seorang janda? Aku ini kan perjaka. Iya, walaupun dia janda, tapi kan dia masih muda. Umurnya aja masih 22 tahun. Masih cantik. Masa umur kamu yang udah kepala 4 gak kepengen nikah sih? Hah? Iya. Kamu benar juga, Saima. Aku ini memang butuh seorang pendamping. Ya kamu tahu kan, hartaku banyak. Tapi aku belum punya istri. Terus gimana? Kamu mau kan menikah dengan Fahira? Bu, Fahira mohon Bu, jangan paksa Fahira terus-menerus seperti ini. Masa hidup Fahiranya baru selesai. Hei Fahira, kamu tunggu apa lagi? Bayi dalam kandunganmu sebentar lagi tuh lahir. Dia butuh bapak. Bu, bahkan Fahira aja belum bisa melupakan Mas Doni. Tolong mengerti Bu. Halah, kamu Fahira. Doni tuh udah mati. Apalagi sih kamu mengharapkan itu? Bu, aku yakin kamu paksa Fahira menikah dengan Joko karena dia bujangan lapuk yang kaya. Dan kamu mengincar hartanya. Iya. Aku gak peduli bapak mau ngomong apa. Yang penting, Fahira itu harus tetap menikah dengan Joko. Karena aku sudah menerima lamarannya Joko untuk Fahira. Dengar ya. Pernikahan itu harus dengan ikhlas. Dan hati mulia. Kamu gak bisa memaksa kehendak seperti itu. Apalagi dengan mengincar harta. Aku ini ibunya. Aku yang melahirkan Fahira. Kalau dia sampai tidak menuruti apa perintah aku, dia akan menjadi anak durhaka, Pak. Saya terima nikahnya Fahira binti Budiman dengan mas kawin 150 juta dibayar tunai. Gimana, saksi? Sah? Alhamdulillah. Mas, ayo diminum dulu. Minumannya aku taruh di sini ya. Itu apa? Ini teh manis. Aku bikinin buat Mas. Kamu ini emang bodoh ya? Harusnya kamu tanya dulu dong, aku itu maunya apa? Jangan asal bikin. Fahira, dengar ya.
Aku nikahin kamu itu bukan karena rasa cinta, tapi karena rayuan ibu kamu dan status aku yang ingin punya istri. Jadi kamu jangan sok di hadapan aku. Aku nggak suka orang bodoh seperti kamu. Ngerti kamu? Mas Joko, aku menikahi Mas juga karena baktiku sama ibu. Walaupun begitu, aku di sini hanya berusaha, Mas. Berusaha jadi istri yang baik untuk kamu. Alah, ngomong apa sih kamu? Nanti sore, aku mau cek kandungan. Mas Joko bisa temani aku. Kamu ini ngelunjak ya? Itu anak siapa? Bukan anak aku. Jadi aku nggak peduli sama anak itu. Kalau mau periksa, periksa sendiri. Kamu minta antar sama ibu kamu. Aku mau pergi. Saima, kamu dari mana lagi sih? Kenapa sih? Dari belanja? Nih, aku habis beli perhiasan. Tuh, bagus kan? Di mana sih hati nurani kamu? Hah? Di mana? Kamu paksa Fahira menikah sama laki-laki yang dia tidak cintai. Hah? Sekarang kamu manfaatkan dia untuk harta. Pak, kamu jangan so tau deh. Kamu sendiri ini tinggal di rumah siapa? Hah? Rumah siapa? Rumah Doni. Doni pun udah meninggal. Dan dia adalah mantan suaminya Fahira. Ya tapi kamu nggak bisa kayak gini dong. Hah? Kamu foya-foya. Saima. Udahlah Pak, gak usah cerewet. Apa salahnya sih aku ngambil keuntungan dari takdir bahu laweannya Fahira? Hah? Kamu dasar suami penyakitan. Bisa apa sih kamu? Saima! Kenapa? Aku gak mau peduli. Terserah Fahira mau gimana. Mas Joko? Mas Joko mau pergi kemana? Mas Joko kan baru aja pulang. Masa cuma mandi terus pergi lagi? Diam kamu. Aku mau bersenang-senang. Dan aku mau kemanapun. Itu bukan urusan kamu. Jadi kamu gak berhak untuk melarang aku. Mas sebentar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, bagus. Mas, kamu tuh pengantin baru, Mas. Tapi kenapa sih kamu kabur-kaburan terus? Kamu nggak betah di rumah, Mas? Aku itu kawin sama Fahira. Itu supaya aku bisa lepas dari sebutan aku sebagai bujang lapuk. Mas Joko kejam deh. Kasihan istri, Mas. Udah nggak usah mikirin dia. Ya. Yang penting sekarang, yuk. Kita minum lagi. Yuk. Minum. Tas. Ayo. Ya udah. Sekarang aku mau cabut dulu ya. Mana sih, Mas? Buru-buru amat. Mas mau kemana? Aku itu masih ada urusan sama yang lain. Aku bosan sama kalian. Ya Allah. Hamba percaya ini bukan karena sebutan bahu lawean pada diri hamba, ya Allah. Tapi ini sungguh-sungguh karena memang takdirmu. Setelah kepergian Mas Doni, kini suami hamba Mas Joko juga harus meninggal dunia.